Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran SKI dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa dimanapun kita belajar, mau di sekolah, mau di rumah, setiap mengawali pembelajaran kita membaca doa mau belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pembelajaran kali ini kita mulai. Ingat, isi absennya di Google Form yang sudah Bunda kirim lewat WA grup pembelajaran kita. Jadi, siapa yang tidak mengisi absen di Google Form, artinya dia tidak mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, anak-anak bisa membuka buku SKI e-booknya, elektronik bukunya yang dikirimkan melalui grup WA. Di halaman 104 kita masuk ke bab 3, yaitu Khulafaur Rasyidin. Terus kepemimpinan Islam itu digantikan oleh para Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin itu termasuk generasi terbaik setelah zaman Rasulullah SAW. Khulafaur Rasyidin itu artinya dia gabungan dari dua kata, yaitu kata khulafa dan ar-rasyidin, di mana khulafa artinya adalah ganti, sedangkan ar-rasyidin artinya yang mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin artinya pengganti yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin ini ada dan hadir ketika Nabi kita Muhammad SAW wafat dan akhirnya digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu yang terdiri dari beberapa sahabat-sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Siapa itu Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar adalah gelar yang diberikan setelah masuk Islam. Nama sebelum ia masuk Islam adalah Abdul Ka'bah. Nama aslinya Abdullah bin Abu Quhafah. Keturunan Bani Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Kal al-Quraisy. Beliau mendapat gelar Asy-Siddiq atau orang yang jujur, terpercaya, karena beliau orang yang pertama mempercayai peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis di Yerusalem, dan dilanjutkan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, kaum Ansor mengadakan musyawarah di Saqifah Bani Sa'ad. Mereka membicarakan sosok pengganti Nabi Muhammad. Siapakah yang akan dapat menggantikan sosok Nabi Muhammad? Mereka sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Nabi Muhammad, dan akhirnya para sahabat membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah atau pengganti Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam, dan Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun. Apakah khalifah kedua pengganti Abu Bakar As-Siddiq? Khalifah kedua pengganti Abu Bakar As-Siddiq itu ialah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir dari keluarga bangsawan. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Sim al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hashim.
Mereka ini berasal dari salah satu rumpun suku Quraisy, di mana saat itu suku Quraisy itu adalah suku terbesar di kota Mekah. Sebelum masuk Islam, Umar melakukan adat jahiliyah, di mana salah satunya ia pernah menguburkan hidup-hidup putrinya. Lalu Allah memberikan ia hidayah melalui adiknya bernama Fatimah yang sedang melantunkan ayat suci Al-Quran. Saat mendengar Fatimah melantunkan ayat suci Al-Quran, bergetarlah hati Umar bin Khattab dan ia lalu menemui Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan keislamannya. Setelah masuk Islam, sikap keras dan kebencian Umar bin Khattab kepada Nabi Muhammad itu berubah menjadi lemah lembut dan tumbuh kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu Nabi Muhammad SAW memberi gelar dengan sebutan Al-Faruq, yang artinya sang pembeda. Maksud dari sini adalah pembeda sebelum Umar bin Khattab masuk Islam dan setelah ia masuk Islam. Umar bin Khattab memimpin umat Islam menjadi pengganti Abu Bakar As-Siddiq dengan kebijaksanaannya, dengan ketegasannya, dan dengan kelemah lembutannya, sampai ia wafat, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah pada hari Rabu, tepatnya 4 Zulhijjah 23 Hijriah. Kepemimpinan Umar bin Khattab lalu dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sebelum masuk Islam ia bernama Abu Amr. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Bin Affan terkenal seorang kaya raya yang dermawan. Terbukti dia mendermakan 20.000 dirham untuk menggali mata air demi kepentingan umat Islam. Dalam perang Tabuk itu Utsman pernah menyumbangkan sekitar 10 dinar dan 1000 unta untuk kepentingan pasukan Tabuk. Utsman bin Affan merupakan tokoh sentral pada peristiwa-peristiwa penting, di mana pada peristiwa hijrah pertama ke Habasyah atau Ethiopia. Lalu Utsman bin Affan menjadi utusan Nabi Muhammad SAW kepada kafir Quraisy pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Beliau, Utsman bin Affan, diangkat menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab pada tahun 24 Hijriah. Saat itu beliau berusia 70 tahun. Kepemimpinan khalifah selanjutnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib ini adalah menantu dari Nabi Muhammad, yaitu suami dari anaknya Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah. Peranan Ali bin Abi Thalib ini sangat besar. Beliau pernah menggantikan Nabi Muhammad SAW tidur ketika Nabi SAW hijrah. Dia mempertaruhkan nyawanya karena saat itu rumah Nabi Muhammad sedang dikepung oleh algojo kafir Quraisy. Pemberani dan petarung sejati dibuktikan oleh Ali bin Abi Thalib saat mengikuti perang Badar melawan kafir Quraisy dan perang Uhud. Dan mereka, Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu petarung yang berhadapan dengan salah satu perwakilan dari kafir Quraisy. Namun saat menjabat sebagai khalifah, Ali bin Abi Thalib menghadapi perang saudara pertama dalam Islam, yang itu perang Siffin, di mana akhirnya menjadi sulit buat Ali bin Abi Thalib untuk memimpin sebagaimana Umar bin Khattab, Utsman bin Affan memimpin dengan damai. Karena saat Ali bin Abi Thalib itu menjabat,
terjadi banyak perang saudara yang akhirnya sampai akhir hayatnya pun ia meninggal akibat ditusuk saat mengimami sholat subuh, dan saat itu beliau berusia 63 tahun. Untuk mengetahui profil lengkapnya, cerita lengkapnya tentang Khulafaur Rasyidin, anak-anak dapat membuka buku paket SKI-nya di halaman 102 sampai 113 dan selanjutnya. Itu baca dan pahami cerita tersebut, karena membaca adalah gudangnya ilmu, jendelanya ilmu, dan membaca adalah dapat membuka jendela dunia, yang artinya dengan membaca anak-anak dapat mengetahui dan paham sejarah, khususnya sejarah Khulafaur Rasyidin pada materi pembelajaran kita kali ini. Setelah anak-anak membaca profil Khulafaur Rasyidin di buku paketnya, anak-anak dapat menyimpulkan dengan kesimpulan masing-masing apa pelajaran yang bisa diambil dari profil 4 khalifah tersebut, dan yang kedua, bagaimana menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk 2 pertanyaan tersebut, anak-anak bisa membuat sebuah video dengan bahasa sendiri, menyimpulkan apa sih pelajaran yang bisa diambil dari profil khalifah, 4 khalifah yang telah kita bahas, lalu bagaimana menerapkan hasil pemahaman kalian tentang 4 khalifah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bagi yang tidak dapat membuat video, disampaikan kepada teman-temannya yang lain yang tidak memiliki media gadget, bisa membuat atau menyimpulkan pembelajaran kita kali ini dalam sebuah portofolio. Sampaikan kepada teman yang lain untuk mengerjakan tugasnya, dan Bunda tunggu 3 hari dari hari ini diberikan tugas. Selamat mengerjakan di rumah. Ingat, tetap jaga kesehatan. Kalau tidak penting-penting, jangan keluar rumah. Tetap belajar di rumah dengan baik, dibaca buku-bukunya, dan dikerjakan semua tugas-tugas dari seluruh guru mata pelajaran yang lain. Baik, udah tutup pembelajaran kita hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.